Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi batas saud, apakah suara saya terdengar? Insyaallah aman. Baik. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yufi ni'mal famizidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim shadik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih ala hadina salih ila hadina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hai naqra al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil faslil arabiyyal mubtadin al-thani. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir di kelas kita pada malam hari ini. Masya Allah, sangat luar biasa sekali semangat dan antusias teman-teman di sini. Kaifa halukum ayol ikhwah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahnu fi khair. Alhamdulillah alamin. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk belajar bersama, belajar bahasa Arab. Nah, alhamdulillah, semoga Allah tetap memberikan kita keistiqomahan dalam belajar dan memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk terus menuntut ilmu. Alhamdulillah. Baik, al-yaum nahnu sanata'allam darsan jadid madatan jadidatan. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi baru. Nah, sebelumnya ketika kemarin kita sudah belajar tentang perkenalan dan bagaimana kita itu memperkenalkan diri atau mengenalkan orang lain. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu memperkenalkan keluarga kita. Nah, mungkin itu kan pertanyaan teman-teman. Baik, di sini kita sudah masuk ke hari kedua atau pertemuan kedua, di mana pertemuan kita dalam basic 1 ini atau dalam sesi level 1 itu ada 8 kali pertemuan yang insya Allah nanti goal kita adalah kita bisa ngomong dengan bahasa Arab. Nah, kita mulai dari kata-kata dasar, dari mufrad-mufrad dasar yang kita mulai dari keadaan lingkungan kita sendiri. Al-yaum nahnu sanata'allam anil usra. Al-usratu. Coba semuanya ikuti. Al-usratu. Al-usrah atau al-usrah itu keluarga. Al-usrah keluarga. Nastamir. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku ya di sini ingin membagikan kosakata tentang tarhib. Nah, mungkin kemarin kita sudah belajar at-tarhib. At-tarhib. Nah, at-tarhib itu kan sapaan. Nah, kemarin kan sudah belajar at-tarhib berupa ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, seperti itu kan. Nah, tapi dalam konteks ini kita akan belajar at-tarhib yang versi lain. Nah, mungkin kita pernah mendengar istilah selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Nah, di sini kita akan belajar terkait mada nakul fil arabiyah, selamat pagi. Nakul fil arabiyah sabahul khair. Sabahul khair. Nah, jawabannya adalah sabahun nur.
Sobahun nur. Sobahul khair, sobahun nur. Ketika ada orang bertanya, sobahul khair, sobahun nur. Masaul khair, masaun nur. Artinya selamat sore. Masaul khair, masaun nur. Selamat sore, selamat sore. Masaul khair, masaun nur. Naharuka sa'id, naharuka sa'id, sa'idun mubarakah. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Selamat siang, selamat siang. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak itu selamat siang. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Selamat malam, selamat malam. Sa'idatun mubarakah. Nah, untuk menanyakan kabar yang lain bagaimana? Kaifa lailatuka? Bagaimana malammu? Kaifa lailatuka? Lailati mu'minan haqqan. Malamku mu'minan haqqan. Dalam keadaan mukmin yang benar. Mu'minan haqqan. Benar-benar mukmin. Nah, seperti itu. Saya ulang lagi, sobahul khair itu untuk selamat pagi, masaul khair itu selamat sore. Naharuka sa'id selamat siang, lailatuka sa'idah selamat malam. Kaifa lailatuka berarti menanyakan malammu. Boleh dijawab alhamdulillah bi khair juga boleh. Kaifa lailatukum? Alhamdulillah bi khair atau bi khairin walhamdulillah. Mungkin itu cukup murajaah untuk kita malam hari ini. Kita lanjutkan ke apa pembahasan kita yaitu bagaimana, ada pertanyaan di sini? Apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya tadi yang ingin bertanya. Oh, nggak ada. Kita lanjutkan saja. Baik. Afwan Ustaz. Eh, Maaf kalau bisa jangan cepat-cepat ya Ustaz. oh iya. Baik. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Jadi karena kalau bilang ini, jadi kalau misal aku ya cepat-cepat, terlalu cepat, jadi diingatin saja karena temponya kadang-kadang kalau diem saja semua itu dianggap paham gitu. Pamannya apa ada nggak paham itu langsung maksudnya gimana gitu. Lebih ditakai. Kalau diem semuanya nanti aku ya anggapnya nanti paham. Jadi aku ya ulang lagi. Sobahul khair itu untuk selamat pagi. Nah, mungkin di sini aku ya bantu saja untuk menuliskan bahasa Indonesianya aja ya. Nah, selamat pagi. Sobahul khair itu selamat pagi. Nah, gini. Sobahul khair. Untuk yang ini aku ya belum bagikan, nanti setelah nanti akan setelah kita belajar. Ya, setelah belajar kita akan selamat pagi, sobahul khair. Kalau selamat sore, nah nakulu masaul khair. Selamat khair. Nah, di sini masaul khair selamat sore. Jawabnya kalau ada orang, misal aku ya tanya masaul khair, jawabannya masaun nur. Masaun nur. Kemudian kalau naharuka sa'id, naharuka sa'id itu untuk selamat siang. Selamat siang. Naharuka sa'id, selamat siang. Nah, kalau selamat malam, lailatukas sa'idah. Lailatukas sa'idah. Selamat malam. Jawabannya bagaimana? Jawabannya sa'idatun mubarakah. Lailatukas sa'idah, sa'idatun mubarakah. Nah, untuk yang terakhir ini cuma pertanyaan. Kaifa lailatuka? Bagaimana keadaan malammu? Lailatuka, bagaimana malammu? Lailati mukminan hakkon. Malamku mukminan hakkon. Dalam keadaan yang mukmin, benar-benar mukmin. Hakkon itu benar-benar. Beneran. Misal kalau kita itu ingin memastikan teman kita itu nggak bohong. Hakon, hakon, nah gitu. Beneran, beneran, nah gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya itu. Baik, di sini dari ungkapan-ungkapan tarhib ini, apakah ada pertanyaan?
Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ini punya ada pertanyaan lagi nanti. Apa gimana? Artinya bisa diulang? Ya, mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan dikumpulkan di akhir aja ya. Biar kita mengefisiensikan bagaimana? Ya, lanjut. Ya, dilanjutkan dulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang al-usroh. Al-usroh itu artinya keluarga. Nah, al-usroh itu artinya keluarga. Nah, tujuan kita belajar al-usroh di sini atau belajar tentang bab keluarga, biar kita itu biar kita itu bisa setidaknya paham dengan kosakata keluarga dalam bahasa Arab. Sehingga nanti ketika kita berdoa, misal kita menggunakan doa, itu kita bisa pakai bahasa Arab. Contohnya misal kita pernah mendengar istilah atau doa Allahumma gfirli wali walidayya. Nah, Allah astagfirullahal azim li wali walidayya. Walidun itu artinya kan bapak ya. Kalau walidatun itu artinya ibu. Nah, jadi di sini tak tuliskan dulu. Nah, tapi kita baca dulu ini mufradatnya. Kita baca dari atas, al-hadafu fahmul mufradati wastikhdamu. Artinya al-hadafu itu tujuan, al-hadafu itu tujuan, fahmul mufradati wastikhdamu, memahami kosakata wastikhdamu dan menerapkannya atau mempraktekkannya. Nah, sekarang kita praktek nih, kita praktek bacanya. Ada yang pertama, kita baca bersama-sama. Abun. Abun. Nah, kemudian ummun, Umun. jaddun, jaddatun, Jadatun. Katanya itu pastinya kamu kholun, kasih sama ini ya. Kholun. kholatun, Kholatun. sibetun, Sibetun. Sibetun. ammun, Amun. ammatun, Ammatun. Ammatun. akhun, Ahun. Ahun. syakikun, Syaqiqun, Saqiqun. ukhtun, Ukhtun. ibnun, Ibnun. ibnatun, Ibnatun. bintun, Bintun. Bintun, zaujun, Zaujun. Zawjun, zaujatun. Zaujatun. Zawjatun, Nah, di sini aku akan jelaskan abun itu berarti ayah. Abun. Untuk artinya nanti ketika nggak nututi atau lupa, bisa nanti di akhir slide ini akan ada ini mufradatnya, ada mufradat. Jadi di sini nanti ada mufradat di akhir. Nah, di sini ada artinya juga. Nanti bisa ngerujuk ke sini. Nah, yang di sini nggak aku ya berikan mufradat karena untuk sekalian hafalan teman-teman di sini. Abun umun, ayah, ibu umun, ibu. Makanya kalau kita sering mendengar istilah ummah, ummi. Nah, ibuku, abi, abah. Nah, itu dari kata abun. Abun artinya bapak. Jaddun itu artinya kakek. Kalau jaddatun itu artinya nenek. Kholun itu paman, kholatun artinya bibi. Jadi cirinya bahasa Arab itu unik. Bahasa Arab itu unik. Kalau ada tak marbutahnya itu menandakan muannas atau bentuk perempuan. Artinya kalau amun itu laki-laki, ammatun itu perempuan. Kalau siptun itu cucu laki-laki, kalau siptotun berarti cucu perempuan. Nah, kemudian ahun. Ahun itu saudara laki-laki. Ukhtun saudara perempuan. Syakikun itu saudara kandung. Nah, ibnun itu anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Bintun juga anak perempuan. Ibnatun dengan bintun itu memiliki kesamaan. Ibnatun dan bintun memiliki kesamaan. Hanya beda
bahasa saja. Artinya sama, anak perempuan. Zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Nah, dari sini bisa dipahami nih yang ini bisa ya? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Gimana? Gimana? Itu adat bertasjid apa enggak itu, Oh Ustaz? iya, eh, umun itu bertasdid ya. Ini Tasjid ya. kurang tasdid ini. Kalau pakai tasdid ini nggak kelihatan. Sebetulnya. Gini. Saya tuliskan umun. Gini yang benar. Umun, jaddun, jaddatun. Nah, kemudian kalau kita perhatikan yang warna biru di sini ada akhul kabiri. Coba semuanya diikutin akhul kabiri, Akhul kabir. akhus sogiri, Akhul sogir. ukhtul kabiroti, Ukhtul kabirot. ukhtus sogiroti. Ukhtul sogir. Akhil kabiru, Akhil kabir. akhis sogiru, Akhil sogir. ukhtil kabirotu, Ukhti kabir. ukhtis sogiratu. Ukhti sogir. Nah, perbedaan itu kan ada 8 bentuk mufradat ya. Kalau yang 4 mufrad pertama itu akhul kabiri artinya saudara laki-laki besar. Berarti artinya kakak laki-laki. Akhul kabiri kakak laki-laki. Kalau akhus sogiri adik laki-laki. Sebelah lagi akhul kabiri yang paling atas dengan akhus sogiri. Akhul kabiri artinya kakak laki-laki. Kalau akhus sogiri adik laki-laki. Ukhtul kabiroti itu artinya kakak perempuan. Ukhtus sogiroti artinya adik perempuan. Nah, kemudian kok di sini ada akhil kabiru, yang di atas tuh akhul kabiri, yang di bawah akhil kabiru. Nah, akhi ada ya tambahan di belakang menandakan sebuah kepemilikan. Aku ya ulangi lagi, kalau ada tambahan ya di belakang kayak ini, ya ini, ya itu menandakan kepemilikan. Artinya apa? Kalau mengatakan akhil kabiru, maka artinya adalah kakak laki-lakiku, kakak laki-lakiku. Kalau ada ya di akhir menandakan kepemilikan aku. Nah, akhis sogiru berarti artinya adik laki-lakiku. Ukhtil kabiratu berarti kakak perempuanku. Ukhtis sogiratu berarti adik perempuanku. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Cirinya kalau ada ya di belakang artinya menunjukkan sebuah kepemilikan. Nah, sama kita kembali lagi kayak abun. Abun artinya ayah. Berarti kalau ayahku, bagaimana bahasa Arabnya? Tinggal ditambah ya. Berarti jadi apa? Jadi abi. Nah, umun itu bahasa Arab untuk ibu. Kalau menjadi ibuku gimana? Ummi. Ummi. Kakek juga gitu. Kakekku berarti bahasa Arabnya Jadi. jadi. Kalau nenekku berarti Jaddati. jadati. Nah, begitu seterusnya. Baik, kita lanjutkan ke fi'il atau kata kerja. Fi'il. Dari kata yang pertama, jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Bisa diikuti teman-teman. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Nah, jalasa yajlisu artinya itu duduk. Qoma yaqumu. Qama yaqum. Qoma yaqumu itu artinya berdiri.
Nah, nanti untuk misal mufradatnya ada yang lupa, nanti bisa dilihat di mufradatnya. Zahaba yadhabu. Zahaba yazhabu. Dakhala zahaba yadhabu itu pergi. Misal saya pergi ke pasar. Ana adhabu ila suqi. Ana adhabu ila suqi. Nah, dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Nah, kharaja yakhruju ini artinya keluar. Kharaja yakhruju. Ghasala yaksilu. Ghasala yaghsilu. Ayo. Ghasala yaksilu artinya mandi. Ghasala yaksilu. Akala yakulu. Akala ya'kulu. Akala yakulu ini makan. Akala yakulu. Syariba yashrabu. Syariba Yashrabu. yashrabu. Nah, syariba yashrabu itu minum. Syariba yashrabu minum. Baik, ini sekedar untuk pemahaman kosakata. Bagaimana? Lah. Ya. Syaraba mungkin apa syariba. Syariba. Memang ada yang menyebutkan syaroba, ada syariba. Semuanya bisa digunakan. Syariba atau syaroba. Dasarnya. Tapi kalau menurut aku ya lebih tepatnya syariba. Syariba. Tapi ya memang ada yang mengatakan syaroba. Dalam kamus itu juga terdapat dua, ada syariba, ada syaroba. Jadi sama-sama benarnya. Baik, ini untuk teman-teman di sini, sekedar pengetahuan aja, untuk sekedar tahu dulu. Jadi karena untuk prakteknya nanti kita ada di pertemuan depan. Nah, jadi teman-teman pastikan untuk besok masih ikut terus kajian kita ya. Kemudian kita masuk ke kaidah. Ini kita mufradatnya alhamdulillah sudah banyak mufradat yang bisa kita pelajari di sini. Khususnya terkait dengan al-usra, terkait dengan keluarga. Nah, kita nanti bisa cara menghafalnya bagaimana aku ya. Misal, ini kan mufradatnya banyak. Mufradat keluarga ini kan banyak. Nah, kita bisa menggunakannya dengan cara kita bisa menghafalkannya dengan langsung dilihat atau diingat-ingat keluarganya masing-masing. Nah, gimana caranya? Jadi cara ngafalkan mufradat untuk al-usrah ini bukan abun artinya ayah, umun artinya ibu, jadun artinya kakek, bukan kayak gitu, tapi abun dipakai istilah tadi kepemilikan. Abi namanya siapa? Abi Ahmad, Ummi Siti Aisyah, Jadi Muhammad, Jaddati Siti, semisal kayak gitu. Jadi langsung disebutkan namanya. Kita sebutkan dengan dirubah kepemilikan dengan ditambahin ya berkasroh, ammi, ammati, akhi, ukhti. Nah, kayak gitu caranya untuk mempermudah mengingat kita. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke kaidah atau qaid. Di sini uniknya dalam bahasa Arab itu, sebelumnya saya ingin mengatakan kepada teman-teman di sini, mungkin kalau kita itu khususnya bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, mungkin akan perlu beradaptasi dengan istilah-istilah ini. Nah, jadi coba perhatikan teman-teman untuk kata yang berwarna merah di sini. Al-kalimah dengan jumlah. Mungkin teman-teman yang masih baru belajar bahasa Arab akan agak sedikit rancu pemikirannya itu. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu memiliki makna kata. Sedangkan al-jumlah itu baru bermakna kalimat. Nah, perhatikan. Aku ya ulangi lagi. Al-kalimah itu artinya kata. Kalau al-jumlah itu artinya kalimat. Ya, gitu ya. Baik, di sini aku ingin menjelaskan tanqasimul kalimah ila thalathati aqsam. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian.
Apa saja? Yang pertama adalah al-fi'lu. Apa? Al-fi'lu. Yang kedua adalah al-ismu. Yang ketiga adalah al-harfu. Apa bedanya dari ketiga bentuk itu? Yang pertama adalah al-fi'lu. Al-fi'lu adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya berdiri, duduk, makan, tidur. Nah, itu semuanya itu bentuk dari al-fi'lu. Al-fi'lu sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Ada al-fi'lul madhi, fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari'. Fi'lul madhi itu kata kerja lampau, fi'lul mudhari' kata kerja sekarang dan yang akan datang. Al-fi'lu kata kerja. Kemudian ada istilah namanya al-ismu. Al-ismu atau isim. Isim atau kata benda dalam bahasa Indonesianya. Atau kata yang menunjukkan benda. Atau kata yang menunjukkan nama suatu benda. Al-ism. Nah, contohnya apa al-ismu? Ya, nama-nama usroh tadi. Paman, bibi, kakek, nenek, bapak, ibu. Atau nama-nama benda. Gelas, kertas. Nah, seperti itu. Gelas atau piring. Dan lain sebagainya. Itu namanya al-ismu. Kemudian atau huruf dalam bahasa Indonesia nggak ada, atau mungkin bahasa Indonesia itu lebih tepatnya itu kata hubung al-harfu. Al-harfu definisinya apa? Al-harfu semua kata-kata selain yang masuk dalam kategori al-fi'lu dan al-ismu. Dari selain kata al-fi'lu dengan al-ismu namanya al-harfu. Nah, seperti itu. Aku ya ulangi lagi. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-fi'lu atau kata kerja. Yang kedua adalah al-ism atau kata benda. Kemudian adalah al-harfu atau huruf, yaitu semua kata kecuali yang terdapat dari al-fi'il dan al-ism. Atau dengan istilah lain, al-harfu itu semua kosakata selain dari kata al-ismu dengan al-fi'lu. Jadi selain masuk kategori al-fi'lu dan al-ismu namanya al-harfu. Nah, contohnya al-harfu itu apa? Kata hubung. Contohnya di dalam, di atas, di bawah. Fi itu di dalam. Hal itu apakah? Ala itu di atas. Tahta itu di bawah. Fauqa itu juga di atas. Nah, seperti itu. Nah, dari kaidah ini apakah bisa dipahami, teman-teman? Ustaz, mohon maaf. Iya. Kalau di Indonesia kan ada kata sifat ya. Ya. Itu juga masuk ke al-huruf. Kata sifat maksudnya al-ismu. Al-ismu. Oh, Ya. berarti kayak cantik, bagus, itu masuk ke al-ismu ya? Iya, masuknya ke Kata isim. benda. Isim itu nanti bagiannya tuh bagian isim, ada isim apa menunjukkan kata sifat, ada kata benda, ada menunjukkan ya menunjukkan nama suatu benda. Nah, itu. Jadi kalau kata sifat itu masuknya di al-isim. Al-ism. Oh, baik. Nah, kalau Terima kasih. al-harfu itu lebih ke kata hubung biasanya. Kata hubung atau kata yang nggak punya maknanya. Nggak ada Seperti makna. dan lalu kemudian itu juga al-harfu. Ya, maksudnya itu di al-harfu. Oh iya. Katanya Aduh, terima Gimana? kasih. Gimana? katanya itu macam hal kaifa itu Heeh. ke arah harfu. Ya, itu termasuk harfu. Namanya harfu huruf apa? Kalau dalam bahasanya huruf pertanyaan. Jadi huruf ini kalau dalam bahasa Indonesia tuh nggak ada ini ya, nggak ada makna, bukan nggak ada mana, nggak ada bahasanya. Jadi al-harfu itu banyak. Harful istifham. Namanya harful istifham itu untuk sebuah pertanyaan atau untuk menanyakan pertanyaan. Jadi ada, nah mungkin ini sebentar saya berikan space dulu. Di sini tuh aku ya punya, aku yang ingin tunjukkan mana nih ya. Jadi untuk
Seperti kata tanya apa, kapan, di mana, itu ada. Itu termasuknya huruf. Jadi kayak apa itu mada. Kalau di sini fi itu di dalam, hal itu apakah, ala itu di atas, tahta di bawah, fauqa di atas. Nah, itu termasuk huruf. Nah, untuk macam-macamnya, macam-macam kata pertanyaan itu apa saja, itu ada banyak. Ada mungkin sekitar 16 bentuk pertanyaan, bahkan lebih 20 mungkin ada nyampe. Nah, itu untuk pertanyaan. Nah, kita untuk itu tidak kita bahas pada malam hari. Malam hari ini kita khususkan untuk memahami istilah-istilahnya saja dulu. Terkait macam-macamnya nanti kita akan pelajari di pertemuan mendatang, insya Allah. Baik, untuk istilah-istilah dari hal ini, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita itu melanjutkan ke pembahasan berikutnya? أنا أستاذ Bagaimana? في سؤال أستاذ عندي في سؤال Baik. هل دراسنا هذا يمكن في لقاء الأخرى Nah, نتعلم عن القواعد يمكن مثل صرف نعم. والنحو أو كيف nah, يمكن Taib. Anak ujib. Idan sanata'alam anil qaid. Idan kita akan belajar tentang kaidah-kaidah juga, termasuk kaidah ini termasuk bagian dari kaidah sorof atau grammarnya gitulah. Nah, jadi memang kalau kita di sesi kita ini kita akan mencampurkan dari beberapa pelajaran. Jadi memang bahasa Arab itu cakupannya itu luas. Ada tata bahasa, kaidah, dan kita juga akan belajar komunikasinya. Nah, kita berusaha untuk menggabungkan antara kita belajar kaidah dan kita juga belajar tentang apa namanya komunikasinya, bentuk komunikasinya. Nah, salah satu aspek terpenting dalam komunikasi itu adalah memperbanyak kosakata. Makanya dari awal tadi kita belajar banyak mufradat untuk memperkaya kosakata kita. Dan untuk kaidah ini untuk membantu bagaimana kita tuh menyusun kosakata yang sudah kita hafal menjadi komunikasi yang baik dan benar. Nah, jadi insya Allah kita akan belajar nahu sorof tapi tidak spesifik nahu sorof. Tapi kita langsung praktekkan dalam konteks tertentu. Jadi langsung sesuai dengan kebutuhan kita di lingkungan sekarang atau di lingkungan kita masing-masing itu bagaimana. Seperti itu. Contohnya kita belajar al-usroh. Kenapa kok kita belajar al-usroh? Biar kita langsung praktekkan nih. Setidaknya kita itu tahu bahasa Arabnya bapak, ibu, paman itu asap apa. Kemudian kalau kita mempraktekkan, bagaimana kita mempraktekkan? Kan kita hidupnya di Indonesia. Nah, kita praktekkan lewat doa. Semisal kita ingin mendoakan orang tua kita, Allahumma gfirli wali walidayya, Allahumma gfirli wali ammi, Allahumma gfirli wali jaddi. Nah, seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku dan kakekku. Allahumma gfirli wali walidayya dan kedua orang tuaku. Nah, kalau gitu kita praktekkan aja. Allahumma gfirli wali walidayya wali jaddi wali jaddati. Nah, itu sebagai praktek kita agar doanya itu nggak gitu-gitu aja gitu. Apakah boleh aku ya? Ya boleh-boleh saja gitu. Bahkan lebih baik kalau kita itu berdoa dengan bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab itu unik dan bahasanya Allah juga, bahasanya Allah. Baik gitu. Kita belajar bertahap karena tujuan esensi kita belajar bahasa Arab ini tidak lebih adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Kalau kita sholat menggunakan bahasa Arab juga kan. Kalau kita sekarang mungkin belum paham, nah kita belajar. Nah, di sini aku ya di pertemuan kedua ini aku yang ingin menjelaskan terkait al-usroh yang kemudian bisa diimplementasikan ketika doa atau ketika di lain hal. Nah, di sini juga ada kaidah yang aku ya sisipkan
tentang kaidah dasar dalam bahasa Arab. Karena al-kalimah dan al-jumlah ini sering masih keliru. Al-kalimah itu kata dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Al-jumlah itu kalimat. Nah, gitu. Kalimah itu bukan kalimat, tapi kalimah itu kata. Al-jumlah baru kalimat. Baik, di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, insya Allah untuk pertemuan ketiga kita akan praktek bagaimana menyusun kalimat yang baik dan benar. Nah, untuk ini kita pahami dulu pembagiannya al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Bagian-bagiannya yang penting kita paham al-fi'lu itu kata kerja, al-ismu itu kata benda, al-harfu itu selain kata kerja dan kata benda. Itu namanya al-harfu. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu di sini. Ada tatbik. Tatbik itu praktek artinya. Nah, di sini prakteknya adalah kita baca dulu. Utskur jami'a a'dha'i usratika. Utskur jami'a a'dha'i usratika. Utskur artinya sebutkan. Sebutkan jami'a, seluruh a'dha'i, anggota usratika, keluargamu. Utskur, sebutkan jami'a, seluruh a'dha'i, anggota usratika, keluargamu. Sebutkan seluruh anggota keluargamu. Nah, bagaimana kita menyebutkannya? Nah, setelah ini aku akan contohkan. Kemudian kita lanjutkan dulu soalnya. Man minhumul mahbubu indaka? Man minhumul mahbubu indaka? Siapa? Man itu siapa? Man itu siapa? Min itu dari, humul itu mereka. Man minhumu, siapa dari mereka? Al mahbubu, yang dicintai, yang paling kamu cintai. Indaka, menurutmu. Man minhumul mahbubu indaka, siapa dari mereka yang kamu cintai menurutmu. Nah, caranya kalau menjawab yang pertanyaan kedua, indaka itu artinya menurutmu. Nah, jawabnya adalah indi, menurutku, menurutku. Semisal Ahmad, Ahmad itu yang paling kamu cintai. Indi Ahmad al-mahbubu. Nah, indi Ahmad al-mahbubu. Langsung nama orangnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita itu menyebutkan anggota keluarga kita? Nah, jadi kita kemarin kan di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang bagaimana kita itu bertanya tentang nama. Mas muka, ismi, mas muka, ismi. Nah, kan seperti itu. Nah, sekarang kita praktekkan. Abi, misal kita sebutkan Abi ismuhu, ayahku namanya, ismu Abi ismuhu Ahmad, misal Abi ismu Ahmad. Ummi ismuha Nur Hasaniyah, misal Ummi ismuha Indriani. Abi ismuhu Ahmad. Ummi ismuha Indriani. Nah, semisal kayak gitu. Kemudian disebutkan seluruh anggota keluarganya di sini. Nah, dari sini nih. Jaddi ismuhu siapa? Jaddati ismuha siapa? Kholi ismuhu siapa? Kholati ismuha siapa? Jadi langsung dipraktekkan di keluarganya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Ismuhu. Mungkin aku ya tekankan lagi. Kalau untuk laki-laki itu menjadi hu. Ismuhu. Itu laki-laki. Kalau perempuan jadi ha. Ismuha. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi untuk belajarnya, untuk belajar mandirinya, silakan teman-teman ingat-ingat keluarga masing-masing, keluarga sendiri-sendiri terlebih dahulu. Nah, diingat-ingat keluarganya, kemudian langsung disebutkan namanya. Untuk apa? Untuk melatih keingatan kita apa bahasa Arabnya paman, apa bahasa Arabnya kakek, nenek, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dari sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami ya? Tanya Ya. perbedaan antara amun sama kholun apa Ustaz? Oke. Kita tunjukkan lagi di sini. Amun dengan kholun itu artinya sama-sama paman.
Amun dengan Kholun sama-sama paman. Kalau Amun itu paman dari pihak ayah. Tapi kalau Kholun itu paman dari pihak ibu. Nah, kalau di mufradat sini kan sudah disebutkan kalau salah. Nah, Kholun itu paman dari ibu. Kalau kalau Amun itu paman dari pihak ayah. Amun dari ayah, Ammatun dari pihak. Ya, ini aku ya kirimkan setelah ini untuk yang ini apa namanya PDF-nya. Nah, di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk mufradatnya ini bisa dibaca. Setelah ini aku ya akan kirimkan kuis yang bisa digunakan untuk latihan teman-teman di sini. Kita di pertemuan kedua. Nah, silahkan setelah ini teman-teman untuk menjawab kuisnya. Nah, aku yang akan bagikan setelah ini kuisnya. Ada waktu tersisa. Silahkan teman-teman pakai untuk mencoba kuis yang aku ya akan bagikan setelah ini. Ayo, al-imatah. Nah, itu kuisnya sudah aku ya kirimkan. Setelah ini silahkan teman-teman untuk kerjakan. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Afwan Ustaz, Ya. sekali lagi. Heeh. Ustaz, salah sama salah itu artinya sama atau beda Ustaz? Bagaimana? Ustaz, salah sama salah artinya sama apa beda? Iktasala yaktasilu, gosala yaksilu. Artinya kurang dalam bahasa Arab itu memiliki kesamaan. Jadi antara iktasala dan gosala itu makna umumnya itu sama. Gosala yaksilu dan iktasala yaktasilu itu artinya sama-sama mandi atau mencuci. Ya, sama-sama. Tinggal konteks penggunaannya yang nanti merubah maknanya itu. Kalau secara umum maknanya sama saja. Tapi kalau iktasala itu lebih ke arah mandi ya, mandi. Iktasala yaktasilu atau mencuci tubuh. Mencuci tubuh. Iktasala yaktasilu sama mandi. Kalau ghasala yaksilu itu juga mandi juga. Tapi ghasala yaksilu ini bisa berarti mencuci juga. Tapi kalau iktasala yaktasilu itu khusus mandi saja. Kalau ghasala yaksilu itu bisa berarti mencuci. Bisa mencuci pakaian, bisa mencuci piring. Nah, itu ghasala atau membersihkan. Konteksnya seperti itu kalau dikaji secara lebih mendalam. Mungkin itu. Tep, akhir hal hunaka soal. Apakah ada pertanyaan lain? Ini soal Ustaz. Min fadlik Ustaz. Tafadhol. قديما نتعلم اللغة العربية منذ 10 سنوات. يمكن أريد أن أعرف عن الإعراب التي فوق في هذه نعم كيف؟ فوق min dari layar Sat, ke atas Sat. Maksudnya? Oh, Asin ke atas semua. ya. أريد أن أعرف عن الإعراب الذي تنقسم بما يمكن هذا الهدف أم المفردات واستخدامها. من فضلك سات كيف نعرف عن هذه الكلمة؟ كيف المراد yakni الإعراب. al-i'rab. نعم. Baik. Untuk apa pertanyaan al-i'rab? Nah, mungkin teman-teman di sini kan di sini tuh kita
belajarnya masih dasar ya. I'rab Jauh lah. I'rab di sini jauh dari daripada teman-teman nanti bingung. Kita cuma sekedar pemberitahuan saja untuk i'rab yang digunakan fahmul mufradati wastikhdamuha. Jadi mungkin teman-teman di sini masih belum mengerti i'rab itu apa. Jadi i'rab itu adalah sebuah kaidah dalam bahasa Arab. Nah, jadi yang memperhatikan bagaimana suku kata itu harokat akhir dari setiap kata. Jadi uniknya dalam bahasa Arab itu setiap harokat akhir itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Nah, mungkin teman-teman yang di sini yang belum paham masih dasar tentang bahasan i'rab, nanti bahasan i'rab itu akan dikaji di ranah nahwu atau di ranah level atas, level lanjut. Karena kita ini di level dasar, kita tidak menjelaskan di sini. Takutnya nanti teman-teman yang lain malah kebingungan, malah nggak jadi niat belajar. Jadi mungkin untuk Akhi Muhammad Arfah bisa nanti dibahas setelah sesi ini saja secara pribadi, karena kalau di konteks di sini itu ranahnya sangat jauh sekali, jadi teman-teman nggak mengikuti nantinya. Nah, mungkin طيب cukup Ustaz. طيب Ustaz. ما في مشكلة. ya. مفهوم إن شاء الله. Baik, mungkin aku ya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam belajar. Untuk kuisnya silahkan dikerjakan, dan saya harap teman-teman di sini mempraktekkan dan menghafalkan mufrad-mufrad yang sudah kita hafalkan, sudah kita pelajari. Tapi mungkin kita cukupkan. Nah, hayya nahtatimil hamdalah. Alhamdulillahirabbil hayya naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum wa narju at-taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.